Bagimu negeri, jiwa raga kami. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Sebuah lirik istimewa. Sebuah lirik istimewa. Bung, mari kita bicara politik dalam perspektif yang lain. Jangan tiap hari ngomong politik dan pemilu. Jangan tiap hari ngomong politik elektoral. Jangan tiap hari ngomong politik tokoh ini begini, tokoh itu begitu, tokoh yang lain lagi. Dan jangan ngomong politik dalam pengertiannya yang kita batasi sedemikian ketatnya. Sehingga politik itu hanya berarti tentang kalah dan menang dalam pemilu. Tidak, jangan. Mari kita bicara politik dalam perspektif yang lebih memberi kesegaran, yaitu politiknya kaum seniman. Kaum seniman main politik, tapi politiknya tidak untuk kepentingan elektoral. Kaum seniman bermain politik untuk memperluas kebebasan rakyat bernafas dalam demokrasi yang tidak diancam oleh penguasa. Seniman berbicara tentang demokrasi yang lebih luas, supaya nafas demokrasi tidak direbut oleh mereka yang membutuhkan lebih banyak, yaitu para penguasa. Seniman berbicara tentang politik tanpa hegemoni. Politik yang tidak ada hegemoni. Itu politik apa itu? Itu politik kerakyatan. Itu politik apa lagi itu kalau namanya kerakyatan itu bisa terlalu umum. Itu politik perlawanan rakyat terhadap hegemoni penguasa. Boleh. Itulah politik pula. Itu pun politik. Politik perlawanan rakyat. Politik perlawanan wong cilik. Ada Bung, perlawanannya wong cilik. Di zaman kerajaan, rakyat itu bermain politik dan rakyat diberi hak untuk melakukan protes-protes kepada penguasa, yaitu kepada raja. Tapi protesnya itu dibatasi terbatas sekali, Bung. Yaitu protes yang ditempuh dengan cara duduk di lapangan. Lapangan itu sebutannya spesifik, alun-alun di depan keraton. Jadi kalau ada rakyat duduk di alun-alun dan raja tahu, itu dipanggil, kamu mau apa? Kamu ada kepentingan apa? Dan dipanggil. Kalau tuntutannya masuk akal, tuntutannya tidak menyinggung harga diri raja, kalau tuntutannya tidak menggores perasaan raja, tuntutannya dipenuhi dan dia boleh pulang sana ke kampungmu dan besok raja datang. Ya begitu, Bung. Politik kerajaan, tidak demokratis. Itu suasana tuntutan rakyat itu dipenuhi atau tidak tergantung suasana jiwa raja. Kalau raja sedang senang hatinya, tuntutan rakyat dipenuhi. Kalau raja sedang sumpek, apalagi sedang ada masalah-masalah ruwet dalam lingkaran politik keraton, ada ancaman, rakyat janganlah datang-datang. Rakyat itu menjadi suatu kata.
Rakyat menjadi suatu kata yang tidak ada maknanya. Rakyat, kamu ada tapi kamu tidak ada. Kamu boleh bersuara tapi kami tidak akan mendengarnya. Tidak akan mendengar suaramu. Wah, itu rakyat. Tapi seniman di zaman republik, di zaman demokrasi, yang merasakan bahwa demokrasi itu pun belum demokrasi dalam arti sebenarnya, kebebasan rakyat belum berarti kebebasan, karena di sana sini masih dikuasai oleh penguasa republik, Bung. Nah, senimanlah yang berbicara, dan seniman berbicara politik di situ artinya seniman melebarkan nadi darah kerakyatan, nadi darah politik rakyat, supaya politik itu berjalan lancar, supaya demokrasi itu menampilkan wajahnya termasuk melalui seni. Nah, para seniman, kalau kita bicara Rendra umpamanya, baca puisi, puisinya kritik, dan pemerintah yang demokratis, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi pemerintah yang tidak demokratis, melawan kritik semacam kritik Rendra, itu bukan lagi kritik Punokawan. Rendra memerankan dirinya sebagai Punokawan. Dia membacakan puisi. Puisinya boleh diisi dengan lelucon-lelucon, puisinya boleh diisi dengan tangisan, puisinya boleh diisi dengan doa, puisinya boleh diisi dengan protes. Apapun boleh kecuali pemerintah sableng. Dan suara seniman yang tidak lain pada hakikatnya sebenarnya mengambil peran sebagai suara rakyat, karena suara seniman bukanlah suara lawan sebenarnya. Ini pun bukan suara kaum oposisi yang mempunyai niat menjatuhkan, yang mempunyai niat menggulingkan kekuasaan. Tidak. Seniman berperan sebagai rakyat yang lelucon-lelucon seperti Punokawan, yang membuat gurau, yang membuat suasana ya mestinya sedemikian cair, karena seniman bisa memiliki bungkus praktek yang indah, bungkus praktek dalam puisi, dan puisi bisa dinyanyikan. Bahkan puisi bisa didramakan kalau diperlukan hal gitu. Kalau tidak ya Rendra belak-belakan main drama, dan itu drama semacam ketoprak boleh, drama seperti wayang kulit boleh, dengan lakon-lakon yang menyindir boleh. Lakon Panembahan Reso zaman Rendra itu luar biasa. Itu politik kerajaan, itu politik ketika sang raja tua sudah tidak bisa lagi mendengar kritik, dan drama itu mengkritik Soeharto yang pada masa itu sudah disebut dengan top. Dengan orang yang top itu tua, ompong, peot. Top tua, ompong, peot. Iya benar, tua, ompong, peot. Soeharto sudah tua dan Rendra mengkritik dengan cara itu. Memang tidak apa-apa kelihatannya, tapi Rendra kemudian tidak boleh main. Ya gitu, Bung. Politik Rendra bukan politik elektoral, politik seniman bukan tidak sama dengan politiknya orang-orang di zaman ini yang punya interest. Politiknya orang-orang yang punya interest itu ngata-ngatain presiden dengan kata-kata kosor, dengan kata-kata kotor, kasar, kotor. Di zaman ini tidak begitu.
Itu politiknya orang yang kadang-kadang kelihatannya seperti intelektual, tapi dia bukan intelektual. Ketika dia sudah bermain politik kotor seperti itu, dia bukan lagi tukang kritik, dia tukang dengki, dia tukang benci, dia tukang fitnah, dia tukang memojokkan orang lain dengan kekasaran, dengan kekotoran. Padahal Bung, di dunia kaum filsafat, kaum filsuf, di dunianya kaum filsuf, kalau filsuf mengkritik, oh kritiknya bersih, kritiknya bersih. Tidak ada kekasaran. Di dunia politik, para ahli politik, ahli politik paling-paling kemudian merumuskan satu dalil. Oh, dalilnya apa? Mereka rumuskan, itu nama orang itu Lord Acton. Apa dalilnya? Oh, dia mengamati kekuasaan yang korup, kekuasaan itu cenderung korup. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Ya, kalau itu sudah dinyatakan oleh seorang sarjana, seorang ahli filsafat politik, seorang pemikir, dan mengatakan itu saja di zaman dahulu, tidak pakai podium, tidak pakai drama, tidak pakai. Cukup mengatakan itu dan didengar begitu orang banyak. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kalau sudah ngomong begitu dan itu menyinggung kerajaan, boleh gempar, tapi pengkritik itu kan tidak ngomong kotor, Bung. Nggak kayak zaman sekarang. Katanya orang pemikir-pemikir, itu katanya pengkritik. Bukan, mereka intelektual. Bukan pengkritik, bukan. Mereka itu pendengki. Mereka itu orang yang punya kepentingan busuk di dalam masyarakat. Dan kepentingan busuk itu ternyata dia orang bayaran, Bung, dalam masyarakat kita. Orang bayaran. Apa artinya orang bayaran? Ya bukan intelektual, ya dia sampah. Sampah, Bung. Kalau dalam politik ada orang tampil sok suci, sok ngata-ngatain orang, sok ngotor-ngotorin orang, sok nolol-nololin orang, tapi dia sendiri setolol-tolnya ketololan, dia sendiri sekotor-kotornya kotoran, karena dia berbuat demi duit. Dunia kaum seni tidak terjadi hal-hal semacam itu. Rendra, dalam drama sekali lagi Panembahan Reso, dalam drama Sekda, ya Rendra cuma mengatakan akan segera kita tampilkan drama Sekda di Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki, didirikan oleh Gubernur Ali Sadikin, orang istimewa. Paling ngomong begitu Rendra. Dan itu menyakiti Soeharto. Memang dia sengaja menyebut Ali Sadikin orang istimewa. Itu Soeharto tidak istimewa, jenderal-jenderal lain tidak istimewa. Begitu, Bung. Politik bersih, politik tanpa pretensi, politik yang namanya high politics, yang namanya politik of the morality. Politiknya seniman, intinya moralitas, intinya menegakkan kedaulatan orang-orang yang punya kedaulatan yang dibungkam. Dan itu tidak dimaksudkan untuk melukai siapapun, meskipun ada saja yang merasa terluka. Begitu Bung, politik rohaniah, begitu Bung, politik moralitas, begitu Bung, seni politik dan seni menyampaikan kritik politik. The art of criticism. Ya iyalah, pakai art, tidak sembarang kasar. Tidak sembarang kritik itu kasarnya kasar kayak pakai art lah sedikit. Ya begitu, Bung. Terima kasih banyak.